Koordinator Humas Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran akan melaporkan mengenai update harian pada hari ini. Alhamdulillah kita turun, pasiennya turun banyak ya. Jadi kalau dihitung hari ini itu kita pasiennya adalah 4.936 atau sekitar sudah 62%. Minggu-minggu lalu kita masih di 77%, 78, sekarang sudah 62%. Kalau dihitung lagi mulai dari kita di angka 900 sampai tiba-tiba kita menjelang sampai 7.000, sekarang sudah turun lagi. Jadi ini sudah fase menurun, mudah-mudahan ke depan semakin menurun lagi. Ini semuanya karena memang yang sembuh itu lebih banyak daripada yang sakit. Jadi rata-rata minggu-minggu lalu itu yang masuk itu sekitar 500, 400 orang yang masuk ke Wisma Atlet. Sekarang sudah mulai turun menjadi sekitar 200-an yang masuk, 200-300. Sementara yang sembuh sudah lebih dari 700. Jadi kita sudah sangat menurun. Jadi yang sembuh semakin baik, semakin banyak, yang sakit berkurang kalau saya lihat trennya seperti itu. Di sisi lain walaupun ada yang meninggal, tetap ada yang meninggal, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Angka kematian kita masih di bawah 1%, sementara angka kesembuhan di Wisma Atlet ada di angka 98%. Mereka-mereka yang meninggal itu lebih ke arah faktor medis, jadi mereka datang dengan komorbid, mereka sudah gemuk, ada DM-nya juga, terus acute respiratory syndrome dan multi organ dysfunction. Jadi memang sudah terminal state ya, terminal state. Terus untuk pasien yang pulang sendiri rata-rata memang sudah sembuh. Jadi rata-rata rawat inapnya itu lebih kurang 10 hari sampai dengan 15 hari, cukup lama ya. Cukup lama mereka di sini pulang dengan nilai CT yang dengan PCR yang negatif. Ada cuma beberapa persen yang masih positif, tetapi dengan alasan dari dokter boleh dipulangkan. Terus untuk jumlah tenaga medis sendiri, kita sekarang ada di tenaga kesehatan itu ada di 3.131 dan tenaga medisnya sendiri ada 2.700-an. Kalau dihitung ini mungkin masih agak kurang, tetapi kita sudah menghubungi PPSDM Kementerian Kesehatan untuk meminta bantuan tenaga kesehatan ini. Kalau dilihat per tower, jadi kita di sini ada 4 tower 4, 5, 6 dan 7. Tower masing-masing juga kondisinya sudah di tower 4 itu 55% bornya. Nah, ini menandakan tower 5 itu perawatan pasien ringan. Terus tower 5, 6, 7 itu sedang sampai berat. 7 masih di 62%, jadi masih ada beberapa pasien yang dirawat di ICU, IMSU maupun di HCU. Kebutuhan oksigen karena kita menggunakan oksigen cair juga cukup terpenuhi. Kebutuhan obat-obatan juga terpenuhi sampai 3 bulan ke depan. Kita sudah dibuka tower di Pasar Rumput. Ini sangat membantu sekali, baik di Pasar Rumput maupun di Nagrag. Itu kita sangat membantu sekali dengan adanya rusun Nagrag dan rusun Pasar Rumput. Di Nagrag sendiri sekarang kondisi pasien ada 631 dari 3.756 tempat tidur yang disediakan. Jadi 17% masih banyak tempat. Nah, Nagrag dan Pasar Rumput ini diperuntukkan untuk pasien-pasien yang OTG atau tanpa gejala. Obatnya sama seperti yang diberikan di Wisma Atlet. Untuk di Wisma Nagrag sendiri di Pasar Rumput ini disediakan 1.659 tempat tidur. Baru terisi 22 tempat tidur, masih sedikit. Mungkin masih banyak yang belum tahu, tetapi kita siapkan ya, kita siapkan untuk mereka-mereka yang OTG. Kita siapkan di di Pasar Rumput ini karena tempatnya dekat. Lalu tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan, apalagi dengan adanya PPKM skala PPKM darurat ini, karena itu semuanya kegiatan di hulu, sementara di Wisma Atlet ini adalah kegiatan di hilir. Jadi tetap semuanya ada di hulu. Hulunya bagus, maka ke hilir akan bagus. Tapi kalau kita lihat ini trennya pasien menurun, kemungkinan akan turun terus. Jadi kegiatan PPKM darurat menurut saya berjalan dengan baik. Pak, untuk kondisi UGD sama ICU gimana Pak?
Oke, bagus sekali. Jadi IGD ini kita siapkan beberapa, semua bisa masuk Wisma Atlet harus melewati UGD. UGD ini pasiennya banyak sekali. Jadi ada beberapa yang pasien yang memang masih dirawat di UGD karena ruang perawatan tadi saya sebutkan ICU, IMSU dan HCU-nya masih penuh. Jadi mereka masih tetap dirawat di UGD, tetapi tetap dilayani dengan baik. Beberapa pasien yang keadaan bagus bisa langsung masuk ke ruangan, cuma diobservasi sedikit, di beberapa saat saja di IGD. Terus untuk tadi sudah ICU, semua ruangan sudah oksigen terpenuhi karena kita menggunakan oksigen cair. Lagi barangkali. Pak, ada lagi Pak, mohon maaf. Untuk ini Pak, alokasi dana dari Wisma Atlet ini lebih banyak kemana ya Pak? Ke insentif nakes atau obat-obatan atau fasilitas Pak? Jadi kita ini untuk dana itu kita tidak mengelola dana Wisma Atlet. Jadi dana nakes insentif dari Kementerian Kesehatan, lalu untuk obat-obatan dan lain-lainnya itu dikelola oleh BNPB dan melalui Kogas Gapat atau Kesdam Jaya ya, Kodam Jaya. Nah itu semua jadi kita Wisma Atlet ini hanya melaksanakan kegiatan kesehatannya saja. Berarti obat yang datang sudah obat berupa barang jadi gitu? Ya, barang jadi itu sudah dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan BNPB, kita tinggal mengajukan saja. Sementara ini obat kita masih kuat untuk spare di 3 bulan ke depan. Saya rasa cukup, apalagi mudah-mudahan dengan pasien yang sekarang menurun sampai di bawah 5.000 lah ya, bersyukur, mudah-mudahan ke depan kita akan turun terus pasiennya. Terima kasih, selamat siang. Kita ada 29 hari ini, 39 hari ini terisi 29. Jadi ya 30 kali 3 ya hampir 10%. Terus Sisanya, sisa 10%. ya sisa 10%. Terus Jangan lupa subscribe ya.